Suaranya kecil, Pak. Oh, kecil suaranya ya? Oh, kecil suaranya ya. Cukup Pak, gede. Oh, ada yang gede yang kecil ya? Oh, ya coba yang itu, yang gede barusan siapa? Contoh kelas itu apa? Kita harus banyak diskusi aja lah, jangan satu arah ya. Ya, ada yang tahu apa contoh kelas dari dataset yang Bapak kirim kemarin? Oh, kok nggak ada yang respon? Terdengar nggak nih? Nah, dari sini nih. Aziz Mutakin. Ada Aziz? Ah, Gilang ada Gilang? Gilang Satya Wicaksana. KKA. Hadir Pak, tapi suara Bapak kurang terdengar Pak di laptop saya Pak. Oh, kecil suaranya ya? Jadi suaranya jauh Pak. Oh, jauh ya. Jadi saya juga suaranya jauh, Pak. Oh, coba sekarang jauh tidak nih segini? Coba. Gilang gimana Gilang? Ya agak jauh sih Pak, masih kurang terdengar Pak. Dikit Oh, lagi masih mungkin kurang Pak. terdengar ya. Wah, ada masalah nih ya. Coba sekarang. Ya Pak, Nggak jelas. jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, alhamdulillah kalau jelas. Ya, kita banyak ini aja diskusi ya. Karena Bapak nggak melihat ini sih, nggak melihat orang per orang. Kita kan sekarang lagi belajar itu apa sebuah model untuk memvalidasi ya sistem yang akan kita kembangkan. Kan tentunya si sistem itu harus divalidasi kan. Apakah validasi yang standar artinya apakah sistem itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, diantaranya ini ya untuk memvalidasi sistem itu namanya ada sebuah metode yang disebut dengan confusion metric. Nah, sambil ini harusnya jangan terlambat ya, ini banyak terlambat nih. Tadi kita udah sampai ke kelas ya, tentang definisi kelas kan. Jadi kan setiap data dari masing-masing kelas dalam tabel conversion metric menunjukkan jumlah prediksi yang dibuat guna untuk mengklasifikasikan kelas yang benar atau salah. Sekarang yang jadi pertanyaan, contoh dari kelas apa? Misalkan di sini Aziz Mutakin. Aziz, mana Aziz? Contoh kelas. Nggak terdengar Aziz? Gilang, coba Gilang. Gilang Satya. Ya Pak, hadir. Terdengar ya? Apa Gilang coba contoh dari kelas? Mungkin seperti gray zone Pak, safe zone. Ya, betul kan. Jadi kita kan punya itu multi kelas ya, multi kelas tuh ya target ya ada safe zone, gray zone dengan apa? Distress zone kan? Ya Pak. Ya, ada juga di kasus-kasus yang lain hanya misalkan binary class itu hanya dua dia kelasnya yang jadi target. Seperti kalau datasetnya adalah penyakit ya taruhlah COVID ya, yang terpapar COVID bisa aja dia kelasnya itu hanya dua, yaitu terpapar atau tidak, ya atau tidak. Nah, dua itu kelasnya. Atau contoh lain lagi kalau kita melihat ya yang terinfeksi mendeteksi penyakit kanker pada seseorang, yaitu hanya dua kelas, ya atau tidak. Nah, itu yang dua kelas dan
3 kelas. Kemudian Aziz Mutakin nih nggak ada ya Aziz. Muhammad Julfikar, ada Muhammad Julfikar? Wah, tak ada juga Muhammad Julfikar. Kemudian ini yang satu ini kasih nama ya, siapa ini? Nama jangan nim, nama coba ya, ganti nih. Ya. Yang ini, oh hilang nih yang, oke apa? Muhammad Julfikar nggak ada? Alpin ada Alpin? Nggak ada. Husni? Gary? Jafir? Cepi? Yoga? Hadir Pak, ada hadir Pak Cepi. Oh Cepi hadir. Apa Cepi ulangi lagi. Contoh kelas itu apa Cepi? Yang seperti materi kemarin, Sep John, Grey John, Pak. Oh iya, oke. Satu lagi. Kan multi kelas. Artinya lebih dari 2 kelas. Sep John, Grey John, apa lagi? Sep John, Grey John, ada Stress John, Pak. ya, Distress John. Ya oke, itu yang masuk dengan multi class dengan ya binary class kan. Kita lihat, lanjutkan lagi. Jadi nanti confusion metric to class ya, perhitungan confusion metric to class menjelaskan kondisi untuk kasus 2 kelas yaitu positif dan negatif. Tak bisa kita pungkiri banyak data-data yang akan kita peroleh untuk dilakukan klasifikasi memiliki atribut data yang kelasnya mungkin lebih dari 2 kelas, yaitu disebut dengan multi class. Bisa 3 kelas, bisa 4 kelas, tergantung dari ya apa kasus yang kita akan kembangkan sistemnya. Jadi kita sebelum kita memulai cara penyelesaian confusion metric pada kelas jamak atau multi kelas, ya, kita akan mencari tahu, kita akan mempelajari dulu kan bagaimana confusion metric yang 2 kelas dulu, yang 2 kelas. Oh ini teori kan, teori tentang ensemble learning yang kemarin udah kita bahas ya, artinya terkait ini semuanya membutuhkan confusion metric ya, baik itu yang bagging ensemble maupun yang stacking ensemble atau boosting ensemble atau algoritma yang individual. Itu semuanya membutuhkan confusion metric untuk memvalidasi ya, output yang dihasilkan sehingga nanti output tersebut bisa dijadikan outcome bagi sistem atau bagi stakeholder atau bagi pengambil keputusan. Ini kita lihat confusion metric untuk binary classification, artinya untuk yang 2 kelas tersebut. Nanti dalam confusion metric itu ada yang data-data aktual, ada yang prediksi. Ya ini aktualnya itu adalah true, ada false ya, prediksi pun ada true dan false. Nanti ini adalah koordinat dari data aktual, data prediksi ya. Ada aktual, ini ada true, positif,
True positif itu artinya di sini ya apa yang dia prediksi ya artinya sesuai dengan datanya aktual, true positif. Kemudian ada juga false negatif ya. Apa yang diprediksi oleh sistemnya prediksi itu sesuai dengan data yang aktual, false negatif. Kalau yang diprediksinya false, ya datanya pun false, berarti dia sesuai. Kemudian ini false ya, ada false positif. Ya, artinya si prediksi nanti kan memprediksi bahwa sebuah atribut itu bernilai false ya, untuk positif. False untuk positif. Ya, artinya dia itu tidak cocok kan, apa yang dia prediksi itu positif ya ternyata ya kondisinya salah, aktualnya bukan nilai yang positif ya, false positif. True negatif ya artinya si prediksi itu betul dalam mengklasifikasikan ya data yang negatif ya. Jadi seperti yang sudah terlihat pada gambar di samping ini, untuk masalah klasifikasi biner hanya terdapat dua kelas, yaitu true dan false. Sekarang kita akan pahami kejadian-kejadian apa yang dimaksud pada tabel dengan dua warna yang berbeda antara biru dan merah ya. Secara harfiah warna biru adalah jumlah yang benar. Nah, ini benar, true ya. Dan warna merah adalah jumlah yang salah, ini false. True false. Apa maksudnya? Kita lihat nanti ya. Mungkin nanti penjelasan yang tadi kurang jelas. Ini ada lagi penjelasannya tentang true dan false ya. True positif ini adalah jumlah dari satu kelas true yang bisa diprediksi dengan benar pada true. Nah, jumlah dari satu kelas true yang bisa diprediksi dengan benar pada kelas true. Ini kan kelas true. True negatif adalah jumlah dari satu kelas false yang bisa diprediksi dengan benar pada kelas false. Jadi kan hanya ada dua ya, kelasnya itu ada kelas true dan kelas false. Berarti kalau true positif itu adalah jumlah prediksi yang benar pada kelas true. Kalau true negatif adalah jumlah prediksi yang benar pada kelas false. Di sini ada false positif. Ini adalah kondisi di mana kelas true yang diprediksi salah pada kelas false. False positif. Artinya jumlah prediksi ya kelas true yang salah pada kelas false. Jumlah prediksi kelas. Ada juga false negatif. Ya adalah di mana kondisi pada kelas false yang diprediksi salah pada kelas true. Prediksi di kelas pada kelas false ya adalah di mana kondisi pada kelas false yang diprediksi salah pada kelas true. Itu secara definisi kita lihat nanti di contoh yang lebih real ya. Jadi fungsi dari penentuan tabel confusion metric adalah untuk mengevaluasi pembelajaran supervised learning, untuk memberi ukuran kinerja yang sangat sederhana namun efisien untuk model algoritma yang kita pilih. Berikut ukuran kinerja yang sering digunakan pada umumnya. Berikut adalah ukuran kinerja yang sering digunakan ya. Digunakan itu adalah akurasi, presisi dengan F1 score. Itu adalah ukuran kinerja yang
dijadikan acuan untuk ya menilai sebuah sistem itu baik atau tidak baik. Di sini definisi akurasi kita lihat adalah ukuran kinerja yang akan memberikan tingkat keakuratan dari keseluruhan model, atau dalam penjelasan lain adalah menghitung semua prediksi yang benar dari total jumlah data. Itu akurasi kan. Ukuran kinerja yang akan memberikan tingkat keakuratan dari keseluruhan model. Atau bisa juga menghitung semua prediksi yang benar dari total jumlah data. Itu akurasi kan. Menghitung semua prediksi yang benar dari total jumlah data. Menghitung. Ya, coba Gilang. Apa Gilang tadi akurasi? Definisi akurasi. Menghitung apa Gilang? Ya Pak, Ya, menghitung apa akurasi tuh? arti dari akurasi Pak, Ya, betul. ukuran kinerja yang akan memberikan tingkat keakuratan dari keseluruhan model. Atau menghitung Atau dalam jumlah yang penjelasan benar. lain, menghitung semua prediksi yang benar dari Ya. total jumlah data. Ya, oke. Jadi menghitung ya, jumlah prediksi yang benar dari total jumlah data. Jadi harus akurat. Akuratnya nanti kalau di atas 70% berarti baik dia. Kalau akurasinya di bawah 5% berarti ya tidak baik ya, akurasi harus akurat. Jadi si sistem atau si model yang dikembangkan oleh yang berbasis AI harus akurasinya tinggi. Artinya sistem mampu belajar, kemudian mampu memprediksi, mampu mengklasifikasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Artinya jumlah prediksinya itu ya dari seluruh jumlah model tinggi nilainya. Ukurannya. Oke, kita lihat nih akurasi ya. Rumusnya bagaimana akurasi? Akurasi itu rumusnya ini ya. Ada TP, ada TN ya. Kan kalau di atas itu tadi ada true false, true apa N-nya negatif dibagi dengan total semua data. True false ditambah true negatif dibagi dengan total semua data. Ini precision adalah ukuran kinerja yang akan memberi informasi dari prediksi sebagai kelas positif yang sebenarnya positif. Yang sebenarnya positif itu berapa kan? Ukuran kinerja yang akan memberi informasi dari prediksi sebagai kelas positif yang sebenarnya positif. Dari kelas positif yang sebenarnya positif, itu presisinya. Rumusnya adalah menggunakan ini, true positif dibagi dengan false positif. Presisi. Kemudian ada sensitivity atau recall. Sini adalah ukuran kinerja yang memberi informasi dari prediksi kelas positif yang diprediksi negatif. Recall, kalau yang presisi itu adalah memberikan informasi dari prediksi sebagai kelas positif yang sebenarnya positif. Kalau pada recall ya, prediksi kelas positif yang diprediksi negatif. Berarti false di sini. False ya, ada false. Jadi ada true positif ya dibagi dengan true positif ditambah dengan false negatif. Itu ada perbedaan ya. Di sini false negatif, kalau yang di presisi itu penambahannya itu false positif, di sini false negatif. Kelas positif yang diprediksi negatif.
Ukuran kinerja artinya setelah mengetahui tentang ilmu dasar fungsi dari perhitungan composition metric pada kasus binary classification, secara umum hanya terdapat 2 kelas saja. Selanjutnya kita nanti akan membahas tentang perhitungan yang multi-class. Ini klasifikasi composition metric untuk multi-class. Artinya ada ilustrasi dari kasus 3 kelas. Ilustrasi. Tiga kelas ya. Kalau kita lihat objek dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjelaskan hal ini, kita ambil contoh dari nama buah-buahan, yaitu ada jeruk, pepaya, dan anggur. Itu kalau buah-buahan. Berarti kalau kita diaplikasikan pada hewan ya, sistem yang mengenal hewan itu banyak ya, berarti ya ada. Kalau kita ambil 3 kelas, ada misalkan ada kucing, ada anjing, ada bebek, itu 3 kelas. Kalau dikaitkan dengan contoh yang lain bisa juga. Yang mana buah-buahan ini mempunyai fitur yang berbeda sehingga diklasifikasikan jadi 3 kelas. Artinya fitur jeruk dengan fitur pepaya itu berbeda, atau dengan anggur. Atau bisa juga ada jeruk, ada apple, ada mangga misalnya, dicari datasetnya. Ya, 3 kelas. Kita lihat kasus multi-kelas. Pada contoh tabel yang sudah dibuat pada kasus penyelesaian multi-kelas yang sudah terisi nilainya, dapat kita hitung untuk mendapatkan nilai dari composition metric. Untuk penyelesaian daripada 3 kelas ini adalah kita harus mencari nilai dari true positif, true negatif, false positif, dan false positif dan false negatif pada masing-masing kelas. True positif itu ya jumlah prediksi yang benar pada kelas positif ya. Kalau true negatif, jumlah prediksi yang benar pada kelas negatif. Kalau false positif, jumlah ya false pada kelas positif. Kalau false negatif, jumlah false pada kelas negatif. Kita lihat kasus multi-kelas. Kita akan proses tabel. Ya, ada tabel nanti, mungkin tabel di bawah, bukan tabel di atas. Nah, tabelnya di atas belum ada. Dengan menghitung nilai akurasi. Ya. Di rumus akurasi, ya di sini berbeda dengan rumus pada kasus binary klasifikasi. Pada kasus ini rumus yang digunakan ini adalah true positif dibagi dengan jumlah data. Kalau yang pada binary apa tadi, akurasi adalah true positif dibagi dengan true positif dan false positif. Kalau ini enggak, ini jumlah data dalam multi class itu. Kalau kita lihat yang itu yang binary class ya, binary class ini kan rumusnya adalah nih, untuk akurasi itu total positif tambah total negatif dibagi dengan total semua data. Ya, beda dengan yang multi class. Yang multi class itu total positif dibagi dengan total jumlah data. Ada perbedaan ya dari rumus.
Tadi multiklas ya, akurasi multiklas. Nah, akurasi ini ya. Kasus rumus yang digunakan adalah true positif dengan jumlah data. Ada perbedaan dengan yang tadi. Untuk mencari nilai true positif, kita harus mencari pada masing-masing kelas yang pada kondisi kelas aktual mampu diprediksi dengan benar. Contoh di bawah adalah pada tabel yang berwarna biru. Kita lihat tabel yang di bawah. Nah ini. Kita lihat ya rumus akurasi. Di sini kan rumus akurasi kali ini sedikit berbeda dengan rumus pada kasus binary klasifikasi kan. Pada kasus ini rumus yang digunakan nih true positif dibagi dengan jumlah data. Untuk mencari nilai true positif, kita harus mencari pada masing-masing kelas yang pada kondisi kelas aktual mampu diprediksi dengan benar. Ya, contoh pada tabel di samping adalah pada tabel yang berwarna biru. Berarti nanti ini ada prediksi, ini ada aktual. Jadi prediksi nanti juga ada jeruk, pepaya, dan anggur. Di aktual juga ada jeruk, pepaya, dan anggur. Nanti sewaktu dia prediksi, yang diprediksi dia menghasilkan jeruk. Aktualnya pun jeruk. Nah ini menghasilkan 7. True positifnya adalah 7. True positifnya. Kita lihat yang true positif dulu ya. Pepaya, prediksi pepaya. Berapa prediksi pepaya? 2 kan? Aktual pepaya adalah 2. Tuh, true positif. Anggur ya, dalam prediksinya si sistem itu 1 ya, jumlahnya kan. Anggur pun aktualnya adalah 1. Itu yang biru ya. Yang biru itu adalah true positif. Jadi untuk mencari nilai true positif, kita mencari pada data masing-masing kelas yang pada kondisi kelas aktual mampu diprediksi dengan benar. Iya, kita akan lihat dulu. Coba Husni, ada Husni Fatur Rojak. Husni nggak ada ya. Gary, Jafir, Cevi. Waduh, pada ngilang semua nih. Yoga, Ramadan. Hadir Pak. Oh, Ramadan nih. Oke, Ramadan. Supaya Bapak pengen tahu paham nggak Ramadan ya? Tadi kan Bapak membahas true Maaf positif. Pak, kurang paham Pak. Dari tadi jaringan jelek Pak. Patah-patah terus Pak. Oh, gitu ya. Iya Pak. Oh. Hujan gede soalnya Pak di sini Pak. Di mana nih Ramadan? Di Rancaekek Pak, negara bagian. Oh, suara nggak jelas. Tapi Ramadan ke sini mah jelas ya. Iya, jadi kadang-kadang jadi pas dijelasin kadang putus, kadang normal gitu Pak. Oh iya. Oh gitu ya. Nggak apa-apa lah, coba Ramadan biar cerdas ya, biar nilainya bagus kan. Ya Kan Pak. sebentar lagi UAS, kapan UAS ya? Kurang tua Pak. Nah, kurang tahu ya. Oh ya Pak. Ya. Kita tadi lagi membahas true positif. Ya. Ya. Ada berapa true positif dalam mengklasifikasi pepaya? Ada 3. Benar, 3 dilihat. 3 dari mana lihatnya itu? Ramadan. Nggak tahu Pak itu yang ada
ada tabel berwarna birunya, Pak. Oh ya, oke, betul biru ya. Berarti ya itu udah dihitung kan berarti. Udah dihitung Ya. bahwa dalam kasus ini 3. Yang penting pemahamannya. Pemahaman true positif apa ya? Nah, kurang ngerti Pak itu, Pak. Oh, true itu kan betul. Positif Ya. kelas kan? Oh iya. Berarti jumlah prediksi betul pada kelas apa? Kelas Pada kelas betul, aktual. pada kelas positif kan? Positif. Oh Iya, iya, positif. pada kelas positif. Nah itu walaupun sebetulnya sederhana tapi ya perlu dibaca ini apa dipahami maksudnya ya si statementnya. Iya, Pak. Karena nanti kalau membuat coding programming harus mengacu ke situ kan. Ya walaupun sekarang sudah banyak aplikasi yang dibuat orang sehingga sekarang lebih mudah tinggal pakai aja kan. Tinggal pakai sudah ada, tapi kita harus waktu berargumentasi atau waktu menunjukkan, menjelaskan kita paham teorinya. Kalau kalian TA nanti begitu. Teorinya paham. Padahal programnya bisa aja program yang sudah jadi kan oleh Python sudah ada programnya. Ya, program itu conversion metric sudah jadi kan. Nah, begitu ya. Konsep Iya, belajar. Pak. Itu true positif. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, ini pepaya bukan 3, 2 nih. Siapa tadi itu? Ramadan. True positifnya bukan 3, berarti berapa? Oh, 2, Pak. 2 ini. Udah dihitung maksudnya ini sama ya. Dalam kasusnya udah dihitung sama dia. Oh, ini siapa jumlah yang benar ya pada kelas. Ya, Iya, Pak. pada kelas pepaya itu 2. True positif ya pepaya. Kalau anggur kenapa 1 ini? Apa alasannya 1 itu? Masih Ramadan lah. Udah susah lihat absennya lagi. Apa Ramadan? Kenapa Nggak true tahu, positif? 1 pada anggur. Coba jelaskan. Kurang ngerti toh, Pak. Oh, kurang paham. Ya, oke, lanjutkan. Berarti gini nih, anggur kenapa 1? Kan ini sudah disiapkan ya si materinya. Berarti waktu dilihat di dalam dataset, ya ini anggur 1. Itu kan kelas tuh ada jeruk, ada pepaya, ada anggur. Anggur. Ya. Kan kalau pada dataset yang Bapak kasih itu apa kelasnya? Kelasnya Ya, kelas positif. yang dataset yang Bapak kasih. Dibaca enggak? Enggak, Pak. Wah, enggak nah itu. Kelasnya yang Bapak kasih datasetnya ada apa? Ada distress zone, ada gray zone, ada safe zone. Itu kelas itu. Kelas. Oh, iya, Pak. Kelasnya. Kan kalau dalam kasus yang lain, misalnya kalau kasus dataset pandemi COVID, ya virus COVID itu kelasnya biasanya 2, ya terpapar dan tidak terpapar, berarti ya tidak itu kelasnya. 3. Ini artinya ya jumlah prediksi yang benar untuk anggur ini, ya jumlahnya hanya 1. Pada kelas anggur jumlah prediksi yang benar pada anggur itu hanya jumlahnya yang 1 pada kelas anggur yang cocok, yang lainnya mungkin salah ya, tergantung dari jumlah datanya. Berarti kalau jumlah datanya 5, kalau hanya diprediksi yang benar 1, berarti banyak errornya kan, banyak errornya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini kayaknya banyak juga yang hilang ya. Cukup jelas, Pak. Jelas. Cepi gimana Cepi? Mana Pak. Cepi ada? Pak. Ada Cek, Cepi? Pak.
Pak. Ya Pak, jaringan saya patah-patah. Ya Pak, gimana? Suaranya jelas nggak Cepi, suara Bapak? Suara Bapak jelas, cuman jaringan saya kadang bagus, kadang enggak, Oh, Pak. oke. Cek, cek, Kita Pak. udah membahas itu true positif ya. Apa ya definisi true positif? Apa, Cepi, true positif? True positif. Ya, true positif. Pak. Nilai Ya, kelas yang benar, yang sebenarnya Pak. ya. Jumlah prediksi Pak. yang benar pada kelas yang benar ya. Pak. Ya, Ini yang TP ini itu total positif atau true positif, Pak? Yang T- diakurasi itu. TPT true positif. Oh, true positif. Bukan total positif ya? True positif ya. Oh, Yang iya. binary atau Akurasi. yang multi kelas? Yang multi kelas. True positif ya, true positif. Karena kan nanti ada true positif, ada kelas pepaya, ada kelas apa lagi tuh? Anggur ya. Ada kelas apa lagi? Satu lagi apa? Pepaya, Jeruk. anggur. Nah, itu nanti Jeruk, Pak. dihitung. True positifnya berapa pepaya? Ya, kemudian anggur, kemudian satu lagi apa? Nah, itu dilihat. Coba kita lihat lagi nih. Pertanyaannya cukup kritis, kita lihat ya. Apakah Oke, Pak. true positif atau total kan? Ya, Nah, Pak. nih kan. Nah, akurasi kan? Ya, Iya, Pak. ya akurasi. Ya, di sini kita lihat lagi nih ya. Tadi kan hipotesis kita buat true positif itu adalah apa? Jumlah prediksi yang benar pada kelas positif ya. Kita lihat kan. Kita lanjutkan lagi, nanti ada lihat contoh di bawah, nanti bisa lagi ke atas kan. Siapa tadi yang bertanya ya? James, Pak. Ya? Saya, Pak, yang tadi bertanya. Kurang keras ya, Pak? James. J? James Simon, Pak. Oh, ya. James Simon. Oh, James. Oke, James. Oke. Yang aktif ditulis ya, James ya. James tuh James dipanggilnya. Yang mana aja, Pak? Bebas. Canda ya, James ya. Siap, Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Wah, nggak mau bergerak Nah nih, menghitung akurasi tadi kan? Oh, kayaknya analisis James yang betul. Ya. Jadi TP itu total positif, James. Oh, oke, Pak. Oke, mantap, James. Total positif. Kita lihat di sini kan. Nah, lihat ini ya. Artinya true positifnya jeruk 7 ya. Kemudian true positif pepaya 2. True positif anggur 1. Nah, sehingga total positifnya itu ada 7 2 1. Jadi 10 nanti kan. Ada pertanyaan yang lain? Ya, oke. Kalau nggak ada Bapak tanya nih. Ini penting juga nih untuk Pak, mau nanya Pak, Ya, kalau oke. misalkan ngelihat true negatifnya itu dari mana ya Pak yang tadi melihat yang negatifnya? negatif ya, negatif. Kita ke ataskan dulu ya. Ini kita tadi kan membahas itu yang baru Kan true.
true positif ya. True positif. Wah, saya ke atasnya. Bentar. Nah, ini true positif kan tadi? Jadi Ya, true Pak. positif itu melihatnya di mana? Ini kan udah dihitung nih tabel ini, ya. Ah, Tentunya melihat yang kalori itu ada tabel data kan, data set kan. Berapa Iya, jumlah Pak. jeruk, berapa. Ini setelah dihitung bahwa jumlah jeruk itu diprediksi oleh sistem ya. Diprediksi oleh Iya. sistem 7 gitu kan. Kemudian dicocokkan dengan keadaan yang sebenarnya aktual, bahwa jeruk pun adalah 7. Berarti kemampuan prediksi dari sistem itu 7, itu adalah true positif ya. True positif berarti betul dia mampu memprediksi jeruk dengan betul adalah sebanyak 7. Begitu. Gimana, bisa tangkap nggak? Bisa, Pak. Nah, siapa yang bertanya ya? Angga, Pak. Angga. Ya. Ya, coba Angga. Pepaya gimana Angga, coba analisis tuh. Kalau misalkan pepaya dari beberapa ininya dapatnya hanya true positifnya itu 2. Iya. Jadi jumlah prediksi yang Ah, benar itu udah. 2 ya. 2. Iya. Jumlah prediksi yang benar. Mungkin yang lainnya juga bisa salah nanti. Prediksi salah bisa juga untuk pepaya bisa juga lebih dari 2 atau 3. Nah, gitu Pak. true positif. Itu dibandingkan dengan data yang ada. Kalau ini udah hasil ini. Udah hasil data ini, Udah Pak. kan? Udah hasil menghitung. Menghitungnya oleh software tentunya. Software. Itu ya. Oke, kita lanjut Angga ya. Ya, Pak. Lanjut. Oke, di sini kan. Nah, setelah dihitung itu ini true positif untuk pepaya ya. Ini true positif untuk anggur ya. Pepaya, Kalau Pepaya, yang satu Pak. untuk anggur, anggur. Anggur. Oke. Jadi total positifnya itu adalah 10. Kalau jumlah data itu ya jumlah data secara keseluruhan itu ada 36 jumlah datanya itu. Sehingga akurasinya setelah dihitung itu hanya 27% akurasinya. Bagus atau jelek? Ya kalau 27% artinya di bawah 50%, ya artinya errornya tinggi ya, artinya si sistem belum bagus dalam memprediksi. Karena banyak errornya berarti daripada yang benar. Itu akurasi. Oke, kita lanjut sekarang menghitung precision. Untuk menghitung nilai presisi, kita harus menghitung nilai presisi dari masing-masing kelas. Kemudian menjumlahkan dan mencari nilai ratanya. Contoh penyelesaiannya nih rumus presisi itu. Di sini total ya positif dibagi dengan total positif plus false positif. False positif tuh coba Angga bisa nggak mendeskripsikan false positif? Ya, Pak. Ya, apa false positif? Kalau false positif itu Ya, jumlah dari satu kelas
true, yang salah. Ya, jumlah prediksi yang false pada kelas Ya, kelas yang salah positif ya. positif. Jumlah Oh prediksi iya. yang false yang salah False. pada kelas Kelas yang ini false positif ya. False ya, positif yang benar. ya, yang pada kelas yang positif di sini. Ya, yang benar ya, positif itu dianggap benar sih. False. Kita lihat ya. Nih, kita lihat presisi ya, presisi. Jeruk, pepaya dan anggur. Ya. Jadi ya, berarti tabel di atas ya adalah hasil perolehan nilai presisi dari masing-masing tiap kelasnya. Kemudian kamu tambahkan semua nilai terus dibagi jumlah kelas ya. Jumlah kelas coba kita lihat di sini. True positif itu 7 untuk jeruk. Untuk jeruk coba dilihat di atas kan 7 ya. Nah, true positif 7 kan? Ya. Terlihat nggak? Jamas masih ada Jamas? Masih Pak? Oke. True positif 7 nih ya. Ya. Nah, di sini. Sedangkan presisi ini rumusnya ini presisi tuh. Ya, total positif dibagi dengan total positif ditambah dengan yang false positif. Ini jeruk ya, true positifnya 7. Pepaya 2 ya, anggur 1. Ya, berarti nanti total positifnya itu adalah bisa 10. False positif nih. False positif. Ini rumus di sini adalah ya total positif tambah false positif. Ya. Nah, ini sorry kita lihat aja tuh. Ini true positif ya. True positif. Ini untuk jeruk kan. Presisi jeruk itu adalah true positif jeruk dibagi dengan true positif jeruk ditambah dengan apa nih yang 17 Jamas? Ya Pak. Ya, yang 17 apa nih? Nilai apa? Nilai false positifnya Pak. False positif. False Nilai positif. total datanya Pak. Total data ini ya. Ya. Total data nih false positif kan? Total data false Yap. positif. Total data false positif. Kita lihat 89 betul nggak di atas nih? Total data false positif. Ya. Jeruk ya. Total data false. Ini false positifnya kan diprediksi dia ya ini 8 dengan 9 ya. Total data false positif. Ya dia prediksi pepaya padahal jeruk gitu kan. Maksudnya begitu. Prediksi pepaya yang sebetulnya apa? Jeruk berarti kan false. Diprediksi anggur apa yang sebenarnya kelasnya? Yang kelasnya apa? Jamas? False positif Pak.
Ya, Kelas diprediksi anggur. anggur. Pada kelasnya apa yang sebenarnya? Jeruk. Jeruk, Pak. Ya, Jeruk, Pak. betul, jeruk. Ya. Siapa yang jawab barusan? Aku Vicky, Pak. Diki. Ya, oke, betul. Vicky. Ya, Diki, betul Diki. Ya, ini Vicky, Pak. Ya. Diprediksi anggur, ini prediksinya anggur nih. Kenyataannya apa? Jeruk. Berarti salah dia kan? Ini namanya false positif. Salahnya 9. Nah, itu. Begitu ya, disebut dengan false positif. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Ya, oke tadi. Ini false positif ya untuk jeruk. False positif jeruk tuh 17, berarti ini berarti 0,29 ya. Nah, presisi untuk jeruk ya, untuk jeruk. Oke, kita lihat sekarang presisi untuk pepaya. Diki ini, angka 2 dari mana Diki? Vicky, Pak, ya. Ya, angka 2 dari mana Diki nih? Jelaskan. Dari true positif, Pak. True positif apa? True positif pepaya. Oke. Ini 2 plus Sama, 4. Pak. Kalau duanya dari true positif pepaya, kalau yang 4-nya dari jumlah false positif pepaya. Ya, oke, betul. 100. Ini hasilnya 0,33%. Si presisi Ya, Pak. dari kelas pepaya. Si presisi. Coba yang lain lagi nih. Yang lainnya maksudnya si Aditya baru. Nah nih. Di ACC dulu nih. Saya ingin nanya siapa ya? Jafir nih. Jafir dari kemarin tuh nggak pernah ada. Jafir ada nggak Jafir? Jafir ada? Wah, nggak pernah ada Jafir nih. Kasus itu? Jafir? Kasusnya. Atau koneksi itunya masalah. Ini memang itu juga nggak ketahuan ya, koneksi masalah atau masalah kan nggak ketahuan ini. Ramadan sudah tadi ya. Satria nih, keren sekali Satrio. Satria Aryo. Ada Satria Aryo? Oh, nggak ada lagi Satria Aryo juga. Muhammad Fairuz ada? Ada Muhammad Fairuz? Ini kayaknya putranya Ada, Pak. itu ya. Ada, Pak. Putranya Wapres bukan nih Muhammad Iya, Pak. Fairuz? Iya, kenapa agak putus-putus suaranya? Oh, suaranya nggak jelas ya? Jelas nggak, Fairuz? Agak crack. Ya? Kenapa, Pak? Jelas, jelas sekarang? Paham nggak, Fairuz? Menghitung tentang itu. Agak kurang paham, Pak. Oh, kurang paham. Wah. Baru datang nggak? Itu dari tadi? Udah dari tadi, Pak. Oh ya. Kan kita udah membahas sampai ke presisi, udah menghitung presisi ini. Tadi mulai dari akurasi, presisi. Coba apa definisi presisi? Ada nggak catatannya? Wah, nggak dicatat ya. Ini pada pegang buku nggak ya? Ikut kuliahnya? Wah, virus. Coba Julfikar, ada Julfikar? Oh, masa yang bisanya
berapa orang ya, ada hanya James tadi, apalagi tadi si Diki kan, Cepi juga tahu Vicky tadi. Pak, bukan Diki. Siapa? Vicky, Pak. Hah? Vicky Pak, V pakai V Pak. V. Piki, oh ya. Ya, Nah lihat, coba ngomong kamu Piki mana di sini? Ada nggak nama Piki? Alfian ada juga. hadir Pak Vicky ini. ya, sorry, Vicky Firdaus. Iya Pak. Ya, oke. Vicky Firdaus. Oh, Vicky. Vicky Firdaus ya. Nah, nanya siapa lagi nih, maksudnya supaya pada bisa semua, jangan nanya 2-3 orang yang bisa nih. Yoga ada yoga? Ya Ramadan aja lagi lah, Ramadan. Ada Ramadan? Oh nggak ada, ngilang Ramadan juga ya. Alfian, coba Alfian nih. Ada Pak, hadir. Nah, Alfian, oke. Kita kan udah itu ya, discuss atau membahas itu sampai ke apa tadi? Precision. Presisi ya, precision. Ya. Oke, tadi kita lihat masuk ke ini ya, presisi. Nah, ini presisi ya. Kita sekarang mau menghitung presisi anggur. Kelas ya. Iya Pak. Presisi anggur. Di sana gimana rumus presisi itu? Alfian. Presisi itu dari true positif dibagi true positif ditambah false positif. Ya. Oke, angka 1 ini dari mana? Dari tabel yang metrik 3x3 yang prediksi. Kenapa 1? True positif dari anggur kan 1 Pak. Oh, Dari ya. tabel tadi metrik. Ya, tadi ya. Berarti diprediksinya anggur, Ada 1. keaktualnya pun anggur, berarti yang 1 ya. Iya 1. Oke, kalau ini yang 5? Yang 5 dari false positifnya 3 ditambah 2. 3 apa tuh? False positif apa? False positif tuh yang aduh apa tadi? Oh, di atas ya? Di tabel? Ya Pak. Ya, Yang di tabel metrik 3x3. ya. Oke, kalau itu paham ya? Ya, paham. Iya Pak. Oke, udah paham. Kita lanjut ya. Jadi sama halnya dengan mencari nilai rata-rata dari semua presisi untuk dijadikan satu nilai presisi. Jadi semua presisi A plus B plus C dibagi dengan jumlah kelas. Jadi 0,9, 0,33, 0,16 bagi 3. Artinya presisinya 67% presisi dari keseluruhan sistem. Itu presisi. Sekarang menghitung recall. Recall ini ada baru datang nih siapa? Agung Hidayat dengan Yohanes John Liver Sinaga. Oh, ini. Oke, lanjutkan nih. Tentang recall ya, recall. Recall artinya sama halnya dengan menghitung nilai presisi tadi. Untuk mencari nilai recall harus tentukan nilai dari masing-masing kelasnya, yang kemudian akan ditentukan nilai rata-rata dari masing recall tersebut. Contoh kasus penyelesaian recall, rumusnya ini recall ya, atau sensitivity ya, sensitify artinya total positif dibagi dengan total positif ditambah dengan false negatif.
recall ya, recall A, B, C jumlah kelas. Ya, berarti total positif dari ya recall ya, total positif nih. Recallnya itu hitungnya dari ya jeruk 63%, pepaya 16%, anggur sekian persen, sehingga dihitung semuanya 29% si recallnya itu. Recall. Jadi recall itu kemampuan memanggil kembali ya, recall dengan yang benar ya. Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak, Gilang Ya, Pak. boleh silakan. Untuk yang tadi kan precision tuh ngambilnya dari kiri ke kanan. Ini untuk recall dari atas ke bawah berarti ya Pak? Recall Yang dari dari atas ke ke bawah. bawah atau gimana Pak? Kan Lihat dari nilainya tabel 1 ini. tambah 3 nih yang di false negatifnya. Tar, recall ya. Mengacunya sama ke tabel ya, recall. Ya kan yang tadi di matrix 3x3-nya. Ini recall. Berarti kan dari atas ke bawah nih Pak perhitungannya. Coba Kalau kita yang lihat recall precision kan tadi ini kalau kiri ke kanan, ya kan atas Pak? ke bawah 7 tambah 1 jadi ada 11. Nah, tar patokannya recall. Recall ya. Oh, recall. Yang ngitung recallnya. Recall kan total positif. Ya kalau kita lihat jeruk gitu kan, true positif jeruk dibagi dengan true positif jeruk ditambah dengan itu apa? Total dari false negatif. False negatif. Ya, masuk rumus ini aja sama. Kan recall untuk jeruk nih, recall untuk jeruk ya. Ini kan true false dari jeruk 7 tadi kan. Kemudian false negatif dari jeruk ya 1 plus 3 kan. Yang false-nya itu. Yang berdasarkan tabel di atas ini false-nya. Kemudian rumus recall-nya ini ya apa? True positif ya dibagi dengan ya true positif dari jeruk kan ditambah dengan false negatif dari jeruk, hasilnya ini 63%. Ya Pak, maksud saya kan saya nangkapnya kalau precision itu perhitungannya dari kiri ke kanan. Soalnya yang tadinya kan 8 ditambah 9 tuh yang apanya? Yang true positifnya. Kalau Ya, recall ini saya nangkapnya dari atas ke bawah 1 tambah 3 gitu Pak. Yang dari false negatifnya. oh false. Coba lihat di atas ya. Lihat dari tabel di Dari atas. yang tabel matrix tadi. Matriknya di atas. Coba 1 3 ke bawah. False. Oh, ini jeruk. Ya, Ya jeruk. Pak, kan tadi kalau precision 7, terus 8 ditambah 9. Sekarang Ya. kan yang recall 7, 1 ditambah 3. Berarti dari atas ke bawah ya Pak? Oh iya, betul. Berarti dia diprediksi jeruk. Ternyata pepaya kan? Nah, 1 berarti. Diprediksi apa lagi? Jeruk, ternyata anggur ya, recall. Jadi kemampuan memanggil kembali ya
bahwa dipanggil kembali itu 1. Iya betul, ya dari atas ke bawah. Oke, yang lain bisa lihat ya. Iya, oke, dianggap bisa ya kalau diam. Bisa jadi bisa atau masih bingung. Kalau masih bingung nanti dikirim ini materinya. Sama untuk yang berikutnya ini ya. Pastinya ini. Hitungnya sama lihat dari tabel. Sehingga semua recall ya, kalau recall Pak, itu artinya untuk yang anggur penjumlahannya ada yang salah, Pak. Maaf, Pak. yang mana? Yang 9 ditambah 3 seharusnya kan 12. Di situ tertulisnya 11, Pak. Ini 9 tambah Iya, 3 Pak. 12 ya, ini 11 ya, oke. 1 dibagi dengan 12 berapa? 1 bagi 12 0,0. 100 bagi 12 0,08 Pak, benar. ya. 0,08 Pak hasilnya mah. Hasilnya Betul. sama ya hasilnya. Ya. Kalau di sini ya Untuk salah hasilnya mungkin ya, sama, bisa. Pak. Dari itunya doang yang salah. Gitu. Oke, terima kasih, itu bagus koreksinya. Ya. Ya, oke kalau gitu. Ini hasilnya benar nggak nih? 63, 16 bagi 3 segini, 29. Recall-nya. Ya, oke, tinggal menghitung ya. Yang penting konsepnya yang harus dipahami kan. Konsep dari perhitungannya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, menghitung F1 score. F1 score merupakan perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibobotkan. Ya, rumusnya ini nih. F1 score itu 2 kali recall kali presisi dibagi dengan recall tambah presisi. Dalam kasus di atas berarti 2 dikalikan recall-nya bukan 80% ya, recall-nya berapa tadi kan? Ini ya, ini penulisannya ada yang salah nih. Ya. Presisinya betul 67 kan? Ya, dibagi dengan ya recall plus presisi. Jadi F1 skornya 72% ya. Perbandingan rata-rata presisi dan recall. Ya tinggal dilihat aja nanti datanya. Tinggal dihitung. Nah, kita lanjut ke pemilihan acuan performansi algoritma. Jadi membandingkan algoritma AI atau machine learning yang berbeda dengan akurasi, presisi, recall dan specificity yang berbeda-beda. Algoritma mana yang kita pilih? Apa yang digunakan acuannya kan? Berarti pilih algoritma yang memiliki akurasi tinggi. Jika akurasi sangat bagus, kita gunakan sebagai acuan performansi atau kinerja ya, algoritma. Jika dataset kita memiliki jumlah data false, negatif, dan false positif yang sangat mendekati atau simetrik ya. False negatif dengan false positif itu mendekati. Namun jika jumlahnya tidak mendekati, maka sebaiknya gunakan F1 score sebagai acuan. Acuan untuk menilai model, menilai sistem. Pada contoh di atas, nilai false positif dan false negatif mendekati, maka akurasi bisa digunakan sebagai acuan ukuran performansi tersebut. False positif dengan false negatif itu mendekati. Ya, bisa dilihat nanti datanya di atas. False positif jumlahnya berapa, false negatif jumlahnya berapa. Ya, jika mendekati dipakai acuannya adalah akurasi. Ya, kalau jauh itu pakai F1 score.
Pilih recall, pilih algoritma yang memiliki recall tinggi jika kita lebih memilih false positif lebih baik terjadi daripada false negatif. Dalam kasus pandemi COVID ya, ini contoh yang lain ya. Maka kita mempertimbangkan recall karena lebih baik algoritma kita memprediksi orang terpapar COVID padahal sebenarnya tidak terpapar COVID daripada algoritma salah memprediksi bahwa orang diprediksi tidak terpapar padahal sebenarnya dia terpapar. Ini bahaya kan? Diprediksi tidak terpapar padahal dia terpapar sehingga dia bisa menularkan ya virus COVID itu ke komunitas yang lain, ada klaster baru. Ini recall tuh. Kalau pandemi ya. Jadi kita lebih memilih false positif lebih baik terjadi daripada false negatif. Ya. Lebih baik memprediksi ya salah pada kelas yang positif ya daripada memprediksi kelas pada kelas yang negatif. Nah ini contohnya, lebih baik kita memprediksi orang itu terpapar COVID ya daripada tidak terpapar COVID padahal dia terpapar. Aduh ini. Pilih algoritma yang memiliki presisi tinggi jika kita lebih menginginkan terjadinya true positif dan sangat tidak menginginkan terjadinya false positif. Contohnya adalah pada kasus klasifikasi email spam atau klasifikasi email spam atau tidak. Kita lebih memilih jika email yang sebenarnya spam namun diprediksi tidak spam sehingga tetap ada pada kotak masuk ke email kita daripada email yang sebenarnya bukan spam tapi diprediksi spam sehingga tidak ada kotak pada kotak masuk kita. Yaitu ya apa presisi begitu ya. Pilih algoritma yang memiliki presisi yang tinggi jika true positif ya yang kita inginkan. Jadi kita lebih baik memprediksi email kita terpapar spam daripada tidak sehingga informasi itu masuk ke email kita ya. Daripada kita memprediksi tidak ada spam pada ada spam ya sehingga emailnya tidak ketahuan. F1 score tadi ya, specificity tinggi jika kita tidak menginginkan terjadinya false positif. Contohnya pada prediksi apakah seseorang terpapar COVID tadi atau tidak. Maka kita sangat mengharapkan tidak terjadi salah mendeteksi orang yang sebenarnya positif tapi dinyatakan negatif. Kasihan akan banyak orang yang terpapar. Orang yang sebenarnya positif tapi dinyatakan negatif. Nah, itu jangan begitu ya. Nah, ini contoh dari dataset yang kita punya ini kan. Yang kelas-kelas yang kita punya di stress zone, safe zone dan gray zone ya. Ini pun punya konsekuensi ya. Kalau di klasifikasi di stress zone pada dia safe zone itu lebih baik sehingga si manajemen perusahaan bisa lebih hati-hati. Nah itu mengacu ke sana aja ke yang tadi. Nah itu adalah tadi ini pembahasan ini ya, pembahasan kan tadi multi confusion metric ya, ini pembahasan ini ya. Ada presisi, recall, advance score kan. Ini akurasinya 90% pada dataset financial ratio dengan menggunakan algoritma random forest. Presisinya apa? Akurasinya 90%. Presisinya ini bisa dilihat. Ya, ini contoh dari aplikasi yang kita punya kan. Yang kalian udah coba atau belum?
Nah itu apa kuliah kita terkait dengan apa composition metric ya yang kita gunakan dalam program kita ini. Ya, programnya udah ada kan, udah dikembangkan ini. Tinggal kalian apa nanti mengeksperimen. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Cukup Pak, jelas. Ya, oke. Tinggal nanti pelajari ya, nanti Bapak kirim. Ini belum ada tugas ya untuk pasca UTS ya? Belum sepertinya Pak. Belum, Pak. Ya, nanti tugas besarnya begini nanti kan, sampai ke UAS itu. Dataset yang Bapak kasih kemarin, ya kan nanti kalian olah dengan algoritma minimal ada 9 algoritma. 9 algoritma yang itu seperti apa? Algoritma Kinus Netboard ya. Neural network, support vector machine, logistik apa? Regression. Kemudian ada decision tree, ada random forest, ada night bias. Nah, itu diolah sama algoritma-algoritma yang secara individu. Kemudian kalian nanti lihat, amati ininya, amati presisinya, recallnya, dan akurasinya. Terkerjakan. Kemudian kalian juga si dataset tersebut diolah dengan algoritma ensemble, ya. Nanti menggunakan ensemble bagging, ensemble boosting, dan ensemble apalagi ensemble stacking. Nanti hasilnya bagaimana? Ya, kalian analisis, kalian bahas, kemudian ya ditunjukkan juga hiperparameter yang digunakan, sehingga menghasilkan nilai itu tadi, nilai akurasi ya, nilai yang lain-lainnya. Seperti ini nih. Ini kan artinya nih logistik ya, logistik regression ini menggunakan default ini si parameternya. Sedangkan support vector machine dia menggunakan kernel poly, degree-nya 2. Ada lagi menggunakan kernel yang lain, bukan polymorphism, banyak lagi nih si ininya, si parameternya. Kemudian ini yang lainnya kan, ini contoh satu parameter. Nah, kalian pelajari ini parameter ini. Ya, kalau di neural network itu kan ada parameternya input layer, stacknya ada hidden layer, ada output layer, ada learning rate, nah ada yang lainnya dikembangkan. Itu kurang lebih itu kalian juga harus pelajari itu ya, apa perilaku hiperparameter yang kita gunakan ya, sehingga mempengaruhi akurasi yang didapat dari sistem yang ada. Itu kurang lebih nanti si produk UAS-nya begitu ya. Kalian harus dilatih dari sekarang kan. Kumpulkan. Pak, Baik. saran Pak, Ya, ada mungkin pertanyaan? untuk di grup, Pak, Ya. halo. Mungkin saran untuk di grup ntar ditulisin aja Pak. Ya. Soalnya tadi ada teman-teman yang katanya kurang jelas untuk penjelasan tugasnya, dikenakan mungkin sinyal dari mereka-merekanya Pak. Ya, baik. Nanti di grup dijelaskan ya tugasnya sambil persiapan untuk UAS. Karena bahan-bahannya udah Bapak kasih nih kan. Tinggal kalian eksperimen, kalian mengembangkan nalar sendiri kan, kalian ya utak-atik ya. Ya nanti punya progres kan. Ya, silakan ada pertanyaan lain. Ya, kalau nggak ada, per kelompok tugasnya Pak? Ya? Per kelompok atau perorangan? Per orang kan, supaya persiapan untuk UAS. Karena setiap orang nanti harus punya kemampuan
mengembangkan aplikasi berbasis AI menggunakan Python kan? Ya. Itu. Nanti kan nggak di print kan, tinggal dikirim secara itu aja, secara apa? Secara digital aja filenya kan. Kemudian codingnya nanti harus disertakan karena pas diperiksa sama bapak banyak juga yang error itu, padahal udah terlanjur bapak ngasih nilai bagus. Nah harus nanti mah diperiksa detail lagi. Baik, ada lagi pertanyaan? Mungkin cukup Pak. Ya. Cukup, Baik. Pak. Kalau cukup bapak tutup ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, bapak tutup dengan doa. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama.